Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PJJ di rumah? Semua sudah siap untuk memulai pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam hari ini. Untuk materi hari ini, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, masih pada para tokoh ilmuwan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Khususnya untuk hari ini kita melanjutkan ilmuwan dalam bidang pengetahuan umum. Teman-teman sudah siap semuanya ya? Setelah selesai berabsen di grup WA, silakan disiapkan modulnya. Bagi yang punya modul, bagi yang tidak, tetap pantau videonya. Yang punya modul silakan dibuka modul halaman 40. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas para ilmuwan dalam bidang kedokteran. Ada At-Tabari yang terkenal dengan bukunya Firdaus Al-Hikmah, ada Ibnu Sina yang di dalam dunia barat terkenal dengan nama Avicenna, dan bukunya yang terkenal adalah Asy-Syifa yang berisi tentang penyembuhan. Kemudian kemarin dalam bidang kedokteran yang kita bahas adalah Ar-Razi. Beliau adalah tokoh yang membuat buku Al-Hawi, ya, di mana buku tersebut berupa ensiklopedia kedokteran yang berjumlah 20 jilid dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Untuk hari ini kita akan melanjutkan beberapa tokoh dalam bidang ilmu filsafat. Jika teman-teman lupa, ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempermasalahkan hakikat dari semua yang ada. Para ilmuwan terdahulu sempat berpikir tentang hal-hal yang mengapa hal tersebut diciptakan. Hasil pemikiran mereka tertuang dalam ilmu filsafat. Tokoh yang pertama akan kita bahas dalam bidang filsafat adalah Al-Kindi. Beliau disebut juga sebagai seorang filsuf besar pertama dalam Islam. Nama aslinya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asyas bin Qais Al-Kindi. Nama Al-Kindi sendiri diambil dari nama sebuah suku besar di Jazirah Arab, yaitu suku Kindah. Beliau lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi dan wafat pada tahun 869 Masehi. Beliau hidup pada masa khalifah-khalifah besar Daulah Abbasiyah. Al-Kindi merupakan seorang filsuf muslim pertama. Beliau menyelaraskan filsafat dan agama. Dalam pemikiran filsafatnya, beliau melogiskan filsafat sebagai ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Dalam pemikiran filsafatnya, Al-Kindi membagi jiwa atau ruh ke dalam 3 daya, hampir sama seperti Ibnu Sina, hanya saja berbeda dari pemikiran Ibnu Sina. Al-Kindi membagi jiwa atau ruh dalam 3 daya, yaitu daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Kalau Ibnu Sina kan membagi konsep jiwa dalam jiwa tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Jika Al-Kindi membagi konsep jiwa lebih ke sifat-sifat yang ada pada manusia, yaitu sifat atau daya bernafsu, daya pemarah, daya berpikir. Dari ketiga daya ini, daya berpikir adalah daya yang paling penting, karena dengan manusia mau berpikir, kedudukan atau derajatnya menjadi lebih tinggi dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi, Al-Kindi berasal dari suku Kindah. Karyanya ada kurang lebih sebanyak 270 buah dalam berbagai bidang. Karena selain mempelajari filsafat, beliau juga mempelajari logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometrik, medis,
astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Ini pemikiran Al-Kindi yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Kemudian tokoh yang kedua yang akan kita bahas adalah Ibnu Miskawai. Ya. Ibnu Miskawai bernama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawai. Beliau dikenal sebagai seorang moralis, penyair, dan ahli kimia. Akan tetapi dalam dunia muslim beliau lebih terkenal sebagai ahli sejarah dan ahli filsafat. Ya. Beliau pernah mengabdi kepada Abu Fadl Al-Amin sebagai seorang pustakawan. Nah, lebih banyak beliau berkiprah pada masa dinasti Buwaihiyah. Karya tulis Ibnu Miskawai, ya, beliau mempunyai pemikiran filosofis yang terkenal yang menunjukkan tentang etika dan moral. Dimuat dalam 3 bukunya, yaitu Tartib As-Sa'adah, yang artinya akhlak dan politik, Jawi dan Hirat, ungkapan bijak, dan Tahzib al-Akhlak, pembinaan akhlak. Itulah 3 buku besar karangan Ibnu Miskawai. Tokoh yang selanjutnya adalah Al-Ghazali. Tapi ini bukan Al-Ghazali artis yang terkenal, ya. Al-Ghazali, ya, memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad. Ya. Al-Ghazali diambil dari nama sebuah kota, ya, kota kecil di dekat Tus dan Khurasan, Ghazalah, sehingga tapi lebih terkenal menjadi nama tokoh. Ya, beliau lebih dikenal sebagai tokoh filsuf. Beliau adalah seorang sufi sekaligus teolog, ya, teolog ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan dan mendapatkan julukan Hujjah al-Islam karena pemikirannya begitu beragam dan banyak, mulai dari pikiran dalam bidang teologi atau kalam, tasawuf, dan filsafat. Inilah Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad. Di dunia barat, ya, para ilmuwan muslim itu banyak yang terkenal di dunia barat. Di dunia barat beliau terkenal dengan nama Al-Ghazali. Karya-karya besarnya adalah Maqasid Al-Fasilah yang isinya atau arti judulnya adalah tujuan para filsuf. Kemudian Tahafut Al-Falasifah, kekacauan para filsuf. Ihya Ulumuddin, artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan Al-Muqis min Ad-Dalal, penyelamat dari kesesatan. Ini buku-buku yang dihasilkan oleh Al-Ghazali. Selain mempelajari ilmu filsafat, Al-Ghazali juga ahli dalam bidang ilmu kalam, kimia, matematika, dan juga kedokteran. Itu Al-Ghazali. Tokoh yang selanjutnya adalah Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan atau lebih dikenal dengan Abu Musa Jabir bin Hayyan. Ya, beliau lahir di Irak pada abad ke-7 Masehi. Beliau terkenal sebagai seorang ahli dalam bidang fisika, kimia, astronomi, farmasi, dan filosofi. Ibnu Hayyan terkenal sebagai bapak kimia modern karena Ibnu Hayyan adalah orang yang menemukan dari hasil penelitian atau eksperimennya, beliau menemukan asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik destilasi, dan teknik kristalisasi atau hal-hal yang berkaitan dengan kimia. Ya, beliau orang pertama yang mengaplikasikan penggunaan mangan dioksida dalam pembuatan gelas kaca. Kalau mungkin teman-teman berpikir kok bisa ada gelas kaca pembuatannya seperti apa, beliaulah orang yang pertama menemukan tentang pembuatan gelas kaca. Jabir bin Hayyan. Di barat, ya, Jabir bin Hayyan terkenal dengan nama Jaber. Tulisannya Geber, tapi dibacanya Jaber, ya. Beliau banyak menulis tentang logika, matematika, kedokteran, dan fisika. Nah, beliau berpendapat bahwa logam seperti timah, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan menggunakan obat rahasia. Ya. Nah, beliau juga sebagai orang pertama yang menemukan pemisahan zat-zat kimia. Kalau teman-teman pernah mendengar, mungkin ada
natrium, kemudian ada helium. Nah, itu bisa dipisah-pisahkan kemudian dibuat bagannya. Ditemukan oleh Jabir bin Hayyan. Kemudian tokoh yang terakhir adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ya, beliau adalah seorang ahli matematika. Nah, ini kalau teman-teman punya PR matematika jadi ingat ya. Beliau disebut sebagai ahli matematika muslim, ya. Nah, ini Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Selain sebagai ahli matematika, beliau juga dikenal seorang ilmuwan astronomi muslim, ya. Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi nama aslinya adalah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, lahir di Bukhara. Beliau adalah penemu aljabar dan yang menemukan angka 0, juga menemukan algoritma dasar dari semua pemrograman di dunia. Ya, jadi teman-teman kalau sekarang mungkin suka berseluncur pakai gadget, menggunakan HP, menggunakan internet, smartphone, ya, itu tidak lepas dari jasa beliau yang menemukan algoritma sebagai dasar dari semua pemrograman di dunia. Jasa dari seorang Muhammad bin Musa al-Khawarizmi.